Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Pagi. Alhamdulillah sehat ya. Silahkan KM-nya Irsan berdoa, pimpin doa. Setelah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Silakan yang bajunya masukkan itu kancingnya di nah gitu biar kelihatan rapi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi tentang buku non fiksi. Ya, bahkan buku non fiksi ya. Kalau selain buku pelajaran, apalagi coba selain buku pelajaran, selain buku pelajaran, buku biografi, ya itu buku non fiksi. Berarti buku non fiksi itu buku yang bukan cerita khayalan, ya buku non fiksi. Jadi yang sesuai dengan fakta. Nah itu buku non fiksi. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini Bapak tidak akan membahas tentang buku non fiksi, ya. Tetapi Bapak akan membahas salah satu buku fiksi. Nah, ada yang tahu buku fiksi itu apa? Non fiksi sudah tuh di pertemuan sebelumnya. Sekarang buku non fiksi. Nah, sebutkan salah satu. Novel, ya betul novel. Hah? Selain novel apa lagi? Selain novel. Selain novel apa lagi? Coba. Selain novel. Betul, itu buku non fiksi. Nah, selain komik. Jadi novel, komik. Nah, apa lagi ayo? Ayo apa lagi? Cerpen. Ini tadi Bapak sudah menyampaikan. Bapak akan membahas salah satunya, yaitu cerpen. Kalian sudah pernah belajar cerpen? Pernah membaca cerpen? Pernah. Nah, coba Bapak tanya, Depi, cerpen apa yang sudah Depi baca? Cerpen apa yang sudah Depi baca? Cerita si kancil. Hah? Cerita si kancil. Cerita si kancil. Nah, itu masuknya cerita pendek ya, tapi lebih ke fabel. Hanya cerita pendek itu ketika kita membaca dalam satu kali membaca itu selesai ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang berlama-lama, berjam-jam. Paling lama juga 10 menit membaca cerpen itu selesai ya. Bapak sudah mengirimkan link ya tadi. Nah, bentar. Nah, ini silahkan kalian buka WA grupnya. Terus sudah, kalian tinggal isi ya. Nah, ini untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam memahami cerita pendek. Ini di aplikasi Quizzes ya. Sudah? Bisa Pak. Mama Dima itu yang pertama, tepuk tangan buat Mama Dima. Dari siapa hari ini? Hah? Dana kemana? Dari pagi tidak hadir. Iya. Kalian itu merupakan generasi bangsa ya. Jadi tolong ya manfaatkan nih ya masa-masa sekolah ya, masa-masa sekolah. Ketika kalian lulus nanti itu bisa melanjutkan sekolah atau kuliah, bisa juga langsung bekerja. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek dengan tepat dan teliti. Peserta didik dapat mengoreksi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Lalu peserta didik dapat
eh, membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ya. Nah, tadi Bapak sepintas sudah menyampaikan ya tentang cerita pendek ya. Ya udah, Irsan. Cerita pendek itu apa, Irsan? Cerita pendek yaitu adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Naratif. Yang lain ada yang menambahkan? Hah? Jadi kata Irsan itu merupakan karya sastra yang berbentuk naratif ya. Nah, sekali habis. Nah, itu cerpen ya. Jadi karya sastra yang dibaca sekali duduk itu habis ya. Katanya terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Itu cerpen. Di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, coba Raisa. Unsur intrinsik itu apa? Coba unsur intrinsik. Unsur yang terkandung di dalam tema. Ingat, tema, alur. Selain alur ada tokoh benar kamu tahu tapi diam aja. Kalau bicara suaranya yang keras gitu. Benar Mama, dia menyampaikan tokoh gitu ya. Nah, itu tokoh itu termasuk dalam unsur intrinsik. Selain tokoh apalagi? Hah? Watak, terus amanat. Nah, betul. Jadi ada amanat, ada watak, ada alur ya, ada latar ya. Nah, di sini cerita pendek tadi kata Irsan, apa Irsan tadi? Kembali lagi ya ke cerita pendek biar kalian paham. Irsan sebutkan. Cerita pendek adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Nah, yang berbentuk naratif betul. Nah, naratif di sini berarti narasi, menceritakan. Nah, selain itu ada juga nih. Cerpen itu merupakan satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh, ya, satu tokoh dalam satu situasi, ya. Jadi pusatnya hanya satu tokoh. Jadi misalkan dalam cerita pendek itu tokohnya hanya ada 3. Nah, jadi tidak banyak cerpen mah tokohnya, hanya ada 3 antara aku, kau dan dia. Ini biasanya dalam cerita pendek itu hanya tokohnya sedikit gitu ya, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Nah, terpusatnya hanya pada satu tokoh dalam satu situasi. Tuh. Dalam cerita pendek kita akan menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Nah, Bapak ingin bertanya, protagonis itu yang bagaimana sih, Arman? Protagonis, Arman? Yang baik, betul, yang baik. Berarti kalau antagonis berarti kebalikan dari protagonis. Nah, biasanya tokoh antagonis itu tokoh yang digambarkan jahat gitu ya, yang seram, itu tokoh antagonis. Nilai, ya, nilai dalam cerita pendek. Nah, nilai itu merupakan suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nah, ini menurut Suherli dan kawan-kawan. Nah, di dalam cerita pendek, nilai itu ada berapa? Nilai budaya yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Nah, berarti nilai budaya itu nilai yang diambil secara turun-temurun di masyarakat. Ya. Yang kedua, silakan Devi. Moral. Ada nilai moral berarti nilai apa? Nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Nah, berarti yang berhubungan dengan masalah moral. Nah, berarti masalah moral mah itu lebih ke manusia, ya, lebih ke akhlak, gitu ya, ketika laku. Nilai agama, Tina. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nah, berarti kalau nilai agama mah itu lebih ke
keagamaan, religi. Nah di kita kan beragama Muslim. Muslim kan semua nih? Muslim. Kan dan mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu memahami isi cerpen, ya. Cerpen yang mana? Cerpen yang Dibaca. yang dibaca. Kalau sudah paham, ya. Sebelum kita lanjutkan ya ke apa namanya latihan, ya Bapak akan membuat dulu kelompok, ya. Nanti 5 orang kelompoknya, silakan. Kelompoknya bisa berbalik ke sana, yang itu. Berarti Erwin ke sini. Ya. Oh ini yang ini bisa berbalik itu ya. Kelompoknya bisa. Tunggu, Bapak akan menayangkan 2 buah video ya. Jadi nanti video yang pertama itu durasinya 15 menit. Kalian tinggal lihat di depan ya. Tinggal lihat di depan. Nanti kalian amati. Nah, nanti Bapak bagikan ya LKPD-nya. Ya, Bapak bagikan LKPD-nya gitu ya. Nanti kerjakan apa yang diperintahkan di lembar kerja peserta didik. Ya. Oke, silahkan. Selamat menikmati. Ini yang judul yang pertama. Ya, judul yang pertama. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini. Nanti di sana tuh kalian tinggal isi aja ya. Ada pertanyaan. Oh. Nah, gitu. Erwin, Hernawan, teh. Ya udah ya yang video yang pertama tulis judulnya. Nah, sekarang video yang kedua. Ya. Sama tugasnya tinggal lihat di LKPD. Ya. Sok tulis. Kenapa harus satu orang tadi ya? Enggak, itu satu kelompok aja. Ya. Ada yang sulit? Paham? Ya, tiap kelompok. Tadi itu kalian tinggal ditulis dia, presentasikan apa yang kalian tuliskan di LKPD kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok pertama Irsa. Ya. Dari video nomor 1 pertanyaannya, jika kamu berada di posisi anak dalam cerita 1 membunuh bapak bagian 5, apa yang akan kamu lakukan jika ibu menyuruhmu membunuh bapak kandungan sendiri? Jawaban dari kelompok 1 yaitu menolak permintaan ibu karena sejahat apapun perbuatan bapak, kita tidak boleh membalas perbuatannya. Kita doakan saja semoga bapak diberi kesadaran. Bagaimana? Bentar dulu. Bagaimana tanggapannya? Nah, sesuai. Berarti kalau betul kasih tepuk tangan buat Irsa. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Paham tentang nilai-nilai cerita pendek? Paham bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek? Cara-caranya paham? Tahu? Nah, sebelum kita mengakhiri, tadi kan di awal kita melaksanakan tes, ya, kita melaksanakan tes. Nah sekarang di akhir kita juga akan melaksanakan post tes. Ya nanti Bapak akan kirim nilainya yang belum di atas KKM-nya yang tadi post tes. Bisa perbaikan. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyampaikan dulu untuk materi untuk minggu depan, ya, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu masih tentang cerita pendek, tetapi nanti kalian akan belajar mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Ya. Oke, sebelum kita tutup, kita ulangi lagi yang tadi biar kalian semangat pulangnya. Masih ingat yang tadi? Masih. SMK
Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. TB? Jaya. Pertemuan kali ini Bapak akhiri ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.